apalagi lapangan menteng, kemudian ada 6 yang 24 jam, 4 yang jam 10 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan baru Kang Deddy Mulyadi untuk mengatasi kenakalan remaja, ya kan, dengan membatasi jam malamnya, seolah-olah mempermalukan. Kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Pram dan wakilnya Sidol, teman-teman. Ini akibat gengsi nih, nggak mau mengikuti kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang bagus, yang efektif. Akibatnya apa, teman-teman? Akibatnya kebijakan Pram dan Sidol ini jadi cemoohan, jadi bulian warganet dan warga DKI Jakarta sendiri. Ini menarik untuk kita simak dan kita bahas ya, teman-teman ya. Sebelum lanjut, kita simak dulu videonya sama-sama. Ini dia videonya. Setelah diberlakukan jam ini, saya tegaskan, setelah gubernur memberlakukan jam malam, kalau nanti ada anak Jawa Barat yang berkelahi, yang dibacok, yang dirampok di jalan, kemudian dia harus masuk rumah sakit, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan membantu pembiayaannya. Ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9, anak sekolah harus kembali di rumahnya. Kecuali lagi sama orang tuanya, ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Di Jakarta. Wow. Ada 6 taman yang akan kita buka selama 24 jam. 24 jam. Untuk UMKM, untuk para seniman budayawan tampil, kemudian untuk ya para agensi bisa mengekspresikan. Kemudian 4 taman kita buka sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Betul. Ini Eko Park, kemudian di lapangan Banteng, kemudian di Langsat, kemudian apa lagi? Lapangan menteng, kemudian ada 6 yang 24 jam, 4 yang jam 10 malam. 24 jam kenapa tuh Bang, mungkin kira-kira? Apa? Beda gitu. Ngelihat kepadatan penduduk di sekitar situ kan. Ya artinya kalau kayak misalnya mungkin kayak di Eko Park kan masih lingkungan kan agak padat kan. Tapi kalau misalnya Taman Menteng kan sepi. Ya kan, nah itu bisa 24 jam. Bang, itu kesiapannya gimana Bang? Taman-taman yang Sedang disiapkan. Mulai Juni diberlakukan jam malam buat siswa di Jawa Barat. Bagus atuh, biar anak sekolah kelayapan. Kalau malam bahaya. Betul Mas. Bukan cuman dia yang bahaya, dia juga kadang pada bikin bahaya. Tapi ada yang gak setuju Mang. Siapa yang gak setuju? Ada Mang, Fortusis. Fortusis? Apa Fortusis? Katanya sih forum orang tua siswa. Yakin mereka orang tua siswa? Tahu lah orang tua siswa macam apa tuh yang ngebolehin anaknya keluyuran malam-malam? Nggak jelas pisah. Atau jangan-jangan mereka orang tua Batman, Mang? Kira aku orang tua Batman, Mang? Bisa jadi. Atau orang tua tuyul. Kan keluyurannya malam-malam. Bisa jadi Bang. Ya wae. Gebrakan baru Kang Deddy ini bikin warga Jakarta makin malu. Karena kali ini yang dibanggakan adalah para orang tua dari warga Jawa Barat. Ya, Kang Deddy akan memberlakukan jam malam untuk anak-anak sampai jam 8 malam. Sementara itu, Gubernur Jakarta ngasih akses full nongkrong di taman 24 jam. Ya. Dari sini kita bisa melihat cara berpikir seseorang itu dari kebijakannya, terutama cara berpikir seorang pemimpin itu ditentukan dari kebijakannya. Kang Deddy bikin jam malam ini supaya anak-anak pola hidupnya baik, istirahat, paginya sekolah, nggak ada nongkrong, nggak ada kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara di Jakarta, kalian tahu sendiri. Pemprov Jakarta bukan dengan kirim ke barak, tapi atasi anak nakal dengan perpanjang jam buka taman. Yang lucu sebenarnya bukan ini, gua kasih tahu nih bentar.
Yang lucu itu dia pengen ngasih solusi dengan memperbanyak kegiatan positif. Seperti memperpanjang jam operasional taman, sama memperpanjang jam operasional perpustakaan di malam hari. Waduh. Bro, yang jadi masalah ini anak-anak bandel. Anak bandel mana yang pengen baca buku di malam hari? Nggak ada. Nggak ada gitu orang, misalkan anak-anak nih pengen tawuran, bro tawuran nggak? Ah nggak, gue pengen ke perpustakaan, pengen baca majalah bobo. Nggak ada. Itu perpustakaan makin malam makin sepi, mendingan ditutup abis maghrib. Beres maghrib, anak-anak pada pulang ngajedog di imah masing-masing, ngajedog. Ulah tawuran, asup kabarak mana? Di satu provinsi di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, gubernurnya itu lagi sibuk untuk mendidik anak-anak muda yang ada di Jawa Barat untuk bisa disiplin dan bertanggung jawab. Bahkan ada yang bilang sampai dibawa ke barak dan dididik disiplin secara militer ya, di mana istirahat ditentukan jamnya supaya di pagi harinya para anak-anak muda ini punya tenaga yang baik, fokus yang baik untuk bisa menjalankan harinya di hari itu. Tapi di satu provinsi lain, justru nih ya, pemerintah memfasilitasi tempat untuk anak-anak muda nongkrong. Ya, walaupun memang bukan khusus untuk anak-anak muda sih, tapi difasilitasi sebuah tempat yang dibuka 24 jam untuk berdiskusi, untuk bertemu, entah apapun itu, tepatnya bersosialisasi. Malamnya hari ini ada 5 taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam. Dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak. Jakarta akan mempunyai banyak tempat untuk bertemu, bersilaturahmi, berbagi. Karena saya meyakini taman-taman seperti inilah kemudian mudah-mudahan banyak rasa sayang, rasa cinta, rasa saling memiliki, rasa saling berbagi, toleransi, kebersamaan itu akan timbul. Di mana nih kalau yang seperti ini diberikan kebebasan seperti ini, tidak diatur rules-nya, anak-anak muda menyalahgunakan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, mereka nongkrong sampai jam 2, jam 3, jam 4 pagi, dan ketika memulai hari yang baru, karena mereka kurang istirahat, mereka nggak fokus, akhirnya hasil daripada apa yang dikerjakan oleh si anak muda itu tentu akan jauh berbeda kualitasnya dengan orang yang punya istirahat yang cukup. Ya, agak sedikit aneh sih ya. Di saat satunya sedang berusaha untuk fight demi masa depan anak muda supaya bisa menjadi orang yang baik, satunya malah memberikan kelonggaran dengan alih-alih bersosialisasi. Ya, kalau juga mau membuka ruang terbuka hijau nih ya, kayaknya nggak perlu sampai 24 jam, karena setahu saya malah tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida di malam hari. Jadi, ya udahlah. Janji kampanye Sidul yang bilang mau masang CCTV di seluruh penjuru Jakarta dan gubernurnya itu dibatalin. Nyesel nggak lo sekarang milih dia? Padahal ini satu-satunya program yang menurut gua paling keren, revolusioner, dan diganti dengan membuka taman selama 24 jam. Bertolak belakang banget. Masang CCTV buat ngurangin kriminal, sekarang buka taman 24 jam, dimana itu meningkatkan kriminal menurut gua lo ya. Nah, lu anak-anak Jakarta yang sering keluar malam, pasti lu setuju sama statement gue barusan. Ya, coba lu bayangin, bapak-bapak yang biasanya ngelonin bininya, tiba-tiba bilang, "Mah, papa mau keluar dulu ya, ada meeting." Padahal ke taman, nyari kupu-kupu. Ironis gak? Ironis kan lu, jadi warga Jakarta? Hah? Ironis kan jadi warga Jakarta? Ironis banget dah pokoknya. Tahu gak sih kalau pemerintah Jakarta itu sekarang lagi lucu-lucunya ya, mereka mengatasi kenakalan remaja ini, tawuran dan sebagainya macamnya itu dengan memperpanjang jam buka taman dan jam buka perpustakaan. Lu berpikir nggak sih Pram dan Sidul ya, kalau alasan mereka tawuran itu bukan karena perpustakaan ditutup, dan yang tawuran-tawuran itu bukan kutu buku, itu tuh anak-anak bandel. Ngerti gak sih apa hubungannya anak-anak bandel yang tawuran dengan perpanjang jam buka taman dan apa tadi perpanjang jam buka perpustakaan? Konyol, nggak nyambung. Lu gengsi banget sih buat ngikutin jejak Gang Dedi. Ada aja konten ini. 4 alasan gue kontra taman dibuka 24 jam. 1. Malam hari waktunya tumbuhan memproduksi CO2 dan berebut oksigen dengan manusia. Kenapa kita suka lemes kalau nongkrong malam-malam di bawah pohon atau di taman? Yang kedua, kemungkinan besar terjadi maksiat atau kriminal tinggi. Kenapa? Anak-anak nongkrong yang tadinya biasa tidak merokok atau tidak minum akan coba untuk merokok atau minum. Yang ketiga, berdasarkan sejarah itu baik dipakai sebagai tempat kupu-kupu. Yang keempat, bukan nggak mungkin yang nongkrong-nongkrong di taman itu adalah anak-anak yang masih berseragam sekolah, karena di Jakarta tidak menerapkan
jam malam untuk anak-anak sekolah. Paham kan? Jangan heran nanti kalau di Jakarta banyak anak remaja yang begadang tengah malam di taman ya. Mojok di taman tengah malam. Masih keluyuran di tengah malam ya. Jangan heran. Program yang saja seperti ini ya. Pramono Anung mengadakan taman di Jakarta buka 24 jam. Di mana-mana itu kan program itu harus apa? Harus mengajak yang baik. Ini malah mengajak hal yang buruk ya. Mengajak anak untuk ya keluyuran tengah malam. Bisa-bisa mojok pacaran tengah malam ya. Dan ini KPI kenapa diem ya? Hah? Ini jelas ya. Program ini tidak mengedukasi anak-anak nih, khususnya remaja ya. Ini kan bisa saja remaja itu di taman nanti bisa keluyuran tengah malam, mojok ya, pacaran tengah malam. Ini kan bisa saja ya, tanpa ada pengawasan ya. Ini sistemnya gimana ya? Apakah taman itu 24 jam diawasi Satpol PP? Diawasi oleh polisi? Diawasi oleh RT RW? Ini sistemnya gimana? Ini nggak jelas sistemnya ya. Tapi KPI diam saja ya. Anggota DPRD Jakarta diam saja. Rocky Gerung diam saja ini ya. Kenapa? Tapi program KDM yang bagus ya, mengirim anak-anak remaja ke barak ya, itu kan bagus ya. Mendisiplinkan anak ya. Tidur jam 9 malam udah tidur. Bangun jam 4. Itu kan bagus ya. Ya, tapi sama KPI malah diprotes ya. Sama Rocky Gerung malah diprotes. Tapi program Pramono Anung ini yang jelas-jelas tidak baik ya. KPI malah diam saja ya. Aduh. Dan ini Pramono Anung ada-ada saja ya ini. Lucu-lucu programnya ya, kemarin ingin menjadikan ada Pulau Kucing ya. Aduh. Terus kemarin ada lagi apa itu tuh yang lucu ya. Aduh apa ya. Ada program apa? Ya program kucing ya, Pulau Kucing. Sekarang mau ada taman bukan 24 jam. Itu cara mengawasinya gimana ya? Apakah mau menyuruh Satpol PP disip ya? Ada yang mengawasi jam 8 sampai jam subuh ya, subuh malam 8 malam sampai subuh gitu, atau gimana sistemnya ini? Apakah tanpa pengawasan ya? Apakah mau menyuruh KPI mengawasi 24 jam? Aduh ya. Ya, barusan sama-sama kita simak videonya ya teman-teman ya. Jadi benar juga ya teman-teman ya, di mana Kang Deddy Mulyadi menerapkan jam malam untuk siswa. Karena siswa itu kan nggak seharusnya begadang ya kan teman-teman. Pagi mereka harus bangun tidur dan sekolah. Kalau mereka begadang nanti bangunnya males pagi ya kan. Sedangkan kebijakan dari Pram dan Sidol ini membuka 24 jam taman teman-teman. Dan di taman itu ya teman-teman ya, ketika jam malam itu rawan sekali dengan yang namanya kriminalitas ataupun tindakan-tindakan tercela lainnya, tindakan asusila dan sebagainya. Nah, jadi berbanding terbalik kan teman-teman. Teman-teman bisa mikir kan, kebijakan mana yang bagus? Apakah memberlakukan jam malam untuk siswa atau malah mempersilahkan siswa 24 jam nongkrong di taman? Wadidu. Teman-teman kita bikin voting ya. Apakah menurut teman-teman mana yang lebih efektif? Kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang memberlakukan jam malam untuk siswa agar nggak begadang, nggak keluar rumah, atau kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya Pram Sidol di mana membuka 24 jam taman agar remaja ngumpul di sana. 24 jam loh. Silahkan komen di bawah ya teman-teman ya. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.